Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara Mandiri Beraksi, Belajar Asik Investasi Volume 8 tahun 2023 yang berjudul War Obligasi versus War Tiket Konser. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, saya Astari Adityawati, Wealth Specialist and Advisory dari Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada sore ini. Mandiri Beraksi atau Belajar Asik Investasi merupakan webinar rutin yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk sharing terkait tren investasi serta kondisi ekonomi dan market terkini untuk seluruh nasabah Bank Mandiri. Yuk langsung saja kita akan kenalan dan ngobrol dengan narasumber kita, Bapak Pratomo Kendarto. Beliau merupakan Vice President Wealth Management PT Bank Mandiri. Halo, selamat sore Mas Tommy. Selamat sore Mbak Astari, selamat sore nasabah Bank Mandiri. Apa kabar semua? Baik, Alhamdulillah. Mas Tommy gimana kabarnya? Baik Mbak Astari. Terima kasih Mas Tommy sudah hadir di tengah-tengah kita semua dan akan sharing kepada nasabah setia Bank Mandiri. Namun sebelum memulai, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber terkait topik yang akan kita bahas hari ini. Akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Bapak dan Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom Q&A atau kolom chat. Dan untuk memberikan feedback terkait acara webinar kali ini, mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link survei yang telah kami share pada kolom chat. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Tommy nih, dengan seperti topik kita hari ini nih, War Tiket Konser atau War Obligasi. Nah, untuk di War Tiket Konser, Mas Tommy kemarin ikutan nggak sih War Tiket Konser nih? Bisa diceritain nggak, Mas, pengalamannya? Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan budiman ya, tentu saja. Saya sih nggak ikut ya, tapi istri saya yang ikutan ya. Tapi pada hari itu ya, sebenarnya kan pagi, siang itu semua pada fokusnya di situ. Ya unfortunately dia tidak dapat ya seperti sebagian mayoritas yang ikutan war ya saat itu Astari. Nah kalau menurut Mas Tommy sendiri nih gimana sih euforia war tiket konser nih, apalagi kan tiket konsernya itu relatif harganya mahal, apalagi kalau konsernya ini di luar negeri harus menyiapkan dana. Belum dananya nggak hanya tiket konser yang udah mahal ya, ada tiket pesawat, tiket untuk hotel juga, kemudian uang makan di sana. Nah itu gimana tuh kira-kira ya cara menyiapkan dananya gitu? Apakah ada tips khusus gitu? Ya mungkin ini ya Astari dan juga rekan-rekan nasabah Bank Mandiri. Jadi mungkin saya akan sedikit ngobrol dan sharing dari sisi financial planning ya, perencanaan keuangan. Jadi mungkin dari sisi apakah itu bagus atau tidak, mungkin itu beda topik. Tapi mungkin topiknya dari sisi perencanaan keuangan. Ya, jadi memang kalau dari sisi perencanaan keuangan itu kan sebenarnya kan termasuk hobi ya. Jadi kan suatu kesenangan yang memang kita beli walaupun harganya mahal, tapi memang kita sudah merencanakan untuk membeli. Ya. Nah, itu yang sebenarnya paling penting ya. Jadi, apakah kita mempunyai uang yang telah disisihkan untuk hobi tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita perencana keuangan yang pertama ya, mungkin kan kita harus membayar hutang yang mahal gitu kan. Hutang mahal, habis itu kita langsung ke dana darurat, habis itu dana untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahkan sampai pensiun misalnya kalau misalnya ada tujuan pensiun. Nah, di antara tiga itu sebenarnya itu bisa disisipkan, namanya itu adalah dana hobi, yang dimana memang kita menyisihkan dana di situ yang dipakai khusus untuk hobi-hobi kita ya. Apakah itu kita misalnya ada hobi misalnya nonton konser, apakah hobi traveling dan lain-lain. Nah,
ini yang menjadi kunci. Apakah pembeliannya itu memakai dana yang sudah disisihkan dari dana hobi dan bukan dana impulsif ya. Jadi contoh misalnya kemarin kan sempat viral ya. Misalnya belinya mungkin tidak resmi, terus markupnya berkali-kali, dan untuk pembelinya juga memakai pinjaman misalnya yang tidak terregistrasi atau tidak resmi gitu ya, memang bunganya tinggi. Nah itu yang sebenarnya harus dihindari. Jadi dari sisi financial planning, dana yang sudah disisihkan untuk hobi silahkan, malah dianjurkan memang untuk di-spend atau dipakai untuk kesenangan pribadi. Tapi memang kalau misalnya apalagi hobinya cukup mahal ya, misalnya kemarin kan yang kelas 1 dan misalnya keluar negeri juga nontonnya di luar, itu kan bisa lumayan mahal ya. Nah itu intinya, apakah kita sudah mempersiapkan dana seperti itu. Nah kalau misalnya memang belum, nah itu memang jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi mungkin bisa kita plan ke depannya. Misalnya contoh, kita tahu nih, kita memang misalnya tiap tahun memang banyak konser-konser yang cukup misalnya asik dan kita pengen gitu kan, memang gitu favorit bandnya atau penyanyinya memang favorit kita gitu ya. Nah kita bisa planning dari sekarang, misalnya tahun 2024 saya mau nonton di negara ini atau mau nonton di dalam negeri, namun memang tiketnya harganya misalnya saya anggapan aja ya, misalnya 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Nah kita harus planning di sini. Nah planningnya gimana adalah kita bisa menggunakan dana hobi itu kita bisa melakukan dengan cara investasi. Jadi kita tahu nih tahun depan memang kita memerlukan dana segini, kita investasi di suatu produk yang menghasilkan misalnya 6% misalnya per tahunnya. Nah kita bisa taruh situ, kita cicil taruh. Nah pada waktu nanti kita diperlukan tahun depan, harapannya adalah dana sudah tersedia dan kita bisa membeli dengan tenang, tidak ngambil kantong sana, ngambil kantong sini, atau bahkan misalnya amit-amit harus berutang untuk sesuatu yang sangat konsumtif dan short term atau jangka pendek semata. Mungkin itu sih, mungkin Astari. Jadi dari dana hobi ya Mas ya, ada dana hobi, kemudian investasi. Nah berarti investasinya harus yang aman dong ya Mas, karena kan preparation-nya kan misalnya udah tahu nih, tahun depan, apalagi kalau fans garis keras ya udah tahu nih kapan-kapan aja konsepnya akan hadir gitu ya. Terus kemudian berarti kan bisa nabung dari jauh-jauh hari gitu ya. Berarti harus investasi ya Mas ya, yang aman ya. Kira-kira investasinya di mana ya Mas? Jadi kan ini misalnya contoh ya, tadi Astari kan bilang kita udah tahu jauh-jauh hari gitu. Misalnya kita tahu mungkin ada beberapa nama yang cukup tenar ya, misalnya Januari akhir gitu kan, atau misalnya Maret gitu kan, itu kan mungkin masih 8 bulan, 7 bulan lagi. Tapi kalaupun misalnya artisnya atau misalnya yang kita mau tonton itu belum kadang-kadang kan belum tanggalnya, kita belum tahu ya bulannya bulan apa gitu kan. Tapi memang saya memang suka nonton, saya planning aja deh, pokoknya dari sekarang saya tabung seberapa persen dari penghasilan saya taruh di investasi dengan harapan tahun depan saya ada uang, saya bisa pakai untuk siapapun yang memang saya suka, saya bisa nonton di situ. Nah, untuk itu memang instrumen investasinya itu harus yang cukup aman. Dalam arti apa? Kita tahu profil resiko kita. Kan ada yang high risk, medium, ada yang low risk atau resiko rendah. Nah, kita ambil yang resiko rendah. Kenapa? Untuk menghindari volatilitas. Ya, memang untuk jangka panjang itu memang kayak misalnya contoh ekuitas, ya, reksadana ekuitas itu memang bisa menghasilkan secara historis imbal hasil yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, tapi kan ingat tujuan kita apa? Financial goal kita apa? Financial goal kita adalah menonton konser tahun depan. Artinya saya pada misalnya bulan April atau bulan Maret saya perlu uang segini gitu kan. Kita memerlukan investasi yang cukup aman. Kita bisa macam-macam nih investasi yang aman. Dalam artian volatilitasnya tidak tinggi ya. Kita bisa reksadana pasar uang ya untuk yang memang paling konservatif. Bisa juga mungkin obligasi yang tenor pendek ya, menghasilkan kupon yang secara rutin tiap bulan gitu. Nah, salah satunya itu mumpung sekarang kita lagi ada masa penawaran ORI dari pemerintah gitu ya. Jadi ORI ini sebenarnya agak unik Astari ya. Jadi kan kita tadi ngomong war tiket ya. Jadi kita rebutan tiket gini. Ini sebenarnya belinya juga ada war-nya juga, lewat online gitu. Jadi memang animonya banyak sekali dan supply-nya itu juga sebenarnya tidak begitu terlalu banyak gitu. Jadi bisa kehabisan juga. Jadi apalagi kalau misalnya udah masa-masa akhir penawaran. Nanti mungkin saya akan jelaskan di pertanyaan berikutnya kali ya Astari ya. Tapi intinya adalah investasi yang cukup
aman dalam artian memang misalnya pokoknya dijamin, terus habis itu oleh pemerintah ya sampai jatuh tempo ya, atau misalnya dapatin kupon yang stabil nih atau fix ya. Oke, berarti ada ini ya Mas ya, sekarang ini pemerintah nih sedang menawarkan ORI 23 ya. Nah ini boleh dijelaskan nggak sih Mas, apa sih sebenarnya ini ORI, apakah cocok gitu untuk tadi misalnya saya yang mau nonton konser 1 tahun lagi gitu ya, berarti kan jangka pendek ya. Nah, apakah itu cocok untuk investasi saya, untuk goal saya nih untuk jangka pendek dengan risiko yang rendah dan volatilitas rendah? Boleh dijelaskan nggak Mas Tommy? Nah, sebenarnya ORI itu memang tenornya itu paling rendah 3 tahun ya. Jadi mungkin yang shorter banget itu memang bisa ke pasar uang. Tapi bukan berarti ini bukan menjadi investasi yang menjadi pilihan gitu kan. Ingat ya, mungkin kita bisa pakai ini untuk konsep berikutnya, itu sebenarnya juga bisa gitu. Tapi intinya adalah kita menata portfolio kita nih. Jadi dari yang pendek nih, misalnya reksadana pasar uang, terus bisa ORI juga dan lain-lain. Nah, balik ke ORI, nah ini sebenarnya cukup menarik Astari. Kenapa? Karena memang tadi saya bilang ini seperti war, artinya banyak banget yang memperebutkan ini dan supply terbatas, selalu terbatas. Kenapa sih sebenarnya menarik? Karena sebenarnya imbal hasilnya itu di atas deposito, ya, di atas deposito, dan juga ini sebenarnya dijamin pemerintah. Nah, apa tuh ORI? ORI itu singkatannya sebenarnya adalah obligasi retail Indonesia yang sekarang ditawarkan melalui super apps kita, Livin ya, Livin by Bank Mandiri, itu namanya ORI 23 atau seri 23. Itu adalah sebenarnya suatu surat utang negara yang dimana memang negara menghimpun dana dari masyarakatnya melalui surat utangnya yang dibelikan Bapak Ibu berpartisipasi dalam surat utangnya, dimana nanti ibaratnya kayak pemerintah minjem, nanti Bapak Ibu tiap bulan itu akan mendapat kupon ya atau imbal hasilnya dibayarkan setiap bulan. Nah, ORI itu sendiri sebenarnya itu adalah diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan dijamin oleh undang-undang untuk pokoknya itu dijamin hingga jatuh tempo oleh pemerintah. Artinya apa? Resiko gagal bayarnya itu sangat kecil sendiri. Yang tadi saya bilang, kita untuk misalnya kita tahu tujuan keuangan kita, nah ini merupakan yang bisa dipakai untuk kira-kira jangka pendek untuk bisa paling nggak memberikan suatu imbal hasil yang di atas deposito namun sebenarnya cukup aman. Selain itu keuntungan berinvestasi pada ORI 23 dibandingkan produk lain tuh apa sih, produk investasi lain itu apa sih? Ya, sebenarnya keuntungan yang utama adalah kepastian ya. Kadang-kadang kan kita ada investasi gitu kan, misalnya imbal hasilnya itu udah pasti gitu kan. Nah ini pastinya apa? Pastinya adalah kuponnya. Ya, kupon itu apa? Adalah imbal hasil yang dikreditkan kepada investor atau Bapak Ibu sekalian dari pemerintah. Itu adalah keuntungan pertama. Jadi kalau ORI yang 23 ini yang nanti saya akan show slide-nya ya, itu tuh sebenarnya itu imbal hasilnya itu yang 6,1%, yang 3 tahun itu 5,9%. Ya, artinya apa? Imbal hasil tersebut itu fix ya, tidak bisa naik, tidak bisa turun, dan akan dibayarkan sampai, kalau misalnya dipegang sampai jatuh tempo, maka akan dibayarkan tiap bulan hingga jatuh tempo. Ingat ya, tadi kuponnya itu per tahun, jadi kalau per bulannya dibagi 12. Nah, itu keuntungan utamanya adalah kepastian. Ya. Keuntungan berikutnya adalah sebenarnya keamanan. Ya. Ingat, kemarin kan mungkin tahun-tahun kemarin, mungkin belakangan ini udah enggak ya, karena memang sempat meledak viral kasus-kasusnya, tapi tahun-tahun kemarin kan sempat ada heboh-heboh investasi bodong, gitu kan, di mana uang ditaruh pada suatu orang, habis itu harusnya diinvestasikan, namun tidak diinvestasikan. Nah, ORI itu diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, ya. Jadi dari penerbitnya itu sebenarnya cukup aman, ya, karena by undang-undang itu memang diharuskan untuk membayar siapapun yang memegang surat utang tersebut, ya. Jadi tadi satu pasti, yang kedua aman, yang ketiga sebenarnya kelebihannya adalah membelinya gampang ya, hanya melalui Livin investasi ya kalau di Bank Mandiri
itu tinggal registrasi, klik. Seperti tadi video tadi, sebenarnya nggak nyampe 5 menit itu udah bisa langsung beli dan berpartisipasi dalam pembelian ori. Nah, mungkin kalau misalnya saya boleh tambahin, yang terakhir adalah, nah, uangnya tuh buat apa nih? Nah, kita kan sebenarnya sebagai warga negara Indonesia itu kan kita tahu ya, maksudnya kita udah, banyak dari kita sudah menikmati jalan tol, atau terowongan, atau mungkin fasilitas kereta api yang sebenarnya sudah cukup sangat jauh lebih baik gitu kan. Nah, sebagian besar dari pengelolaan itu sebenarnya dibiayai oleh surat utang pemerintah. Nah, dengan kita membeli surat utang ori, nah itu sebenarnya kita itu berpartisipasi juga dalam pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas umum di negeri ini. Jadi kita berinvestasi, kita dapat uangnya, kita dapat imbal hasilnya, aman karena dijamin undang-undang, dan sebenarnya uang yang kita taruh itu sebenarnya kita bisa nikmati juga gitu kan, dari jalan tol atau apa dan lain-lain yang memang adalah aset-aset yang dibikin oleh pemerintah dari penerbitan fasilitas utang rupiah. Itu mungkin Astari ya. Berarti tadi keuntungannya nih pasti, kemudian aman, kemudian belinya gampang, ya, kemudian bersama membangun negeri gitu ya, Mas Tommy ya, kita sebagai warga negara ikut membangun negeri gitu ya, berkontribusi walaupun sedikit tapi tetap bisa ikut kontribusi tadi ya, seperti yang Mas Tommy sampaikan, bisa ikut membangun infrastruktur dalam negeri. Nah, selain itu kalau kita ngomong tentang risikonya nih Mas, ada nggak sih sebenarnya risiko dalam berinvestasi pada produk ori ini gitu ya? Karena tadi kan Mas Tommy menyampaikan aman dan pasti gitu ya. Apakah ada risiko sih sebenarnya? Ya, memang sebenarnya setiap kita investasi itu memang ada risikonya. Ya, tidak ada sebenarnya investasi yang tidak risiko. Jadi memang tadi kita sudah ngobrol tentang keuntungan. Nah, kita juga harus ngobrol juga nih tentang risiko-risiko yang terkandung dari produk investasi ini. Nah, sebenarnya risiko pertama itu adalah sebenarnya risiko, ini saya ngomong secara garis besar, adalah risiko gagal bayar. Ya, artinya jika penerbit dari ori ini atau yang menerbitkan ori ini itu tidak membayar kembali investasinya. Namun sebenarnya risiko ini sangat rendah. Kenapa? Karena yang menerbitkan itu pemerintah Republik Indonesia. Ya, dimana memang kalau misalnya teman-teman ya, mungkin kita agak teknis sedikit. Nah, rating atau tingkat risiko pemerintah Indonesia itu sebenarnya dikatakan investment grade ya, atau level investasi. Artinya apa? Memang kemampuan bayar dari pemerintah Indonesia itu sangat tinggi. Artinya mungkin bahasa simpelnya, risiko gagal bayar itu atau investasinya itu tidak dibayar kembali itu sangat kecil. Ya, itu risiko yang pertama. Yang risiko kedua sebenarnya itu adalah risiko likuiditas. Artinya apa? Contoh, misalnya ini kan jatuh temponya 3 tahun sama 6 tahun, terus mau dijual di tengah-tengah. Bisa dijual di tengah-tengah, bisa dijual kembali ke Bank Mandiri, namun mengikuti harga pasar. Ya. Kalau harga pasarnya sedang naik, ya sebenarnya kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sebalikannya, kalau misalnya harga pasarnya itu sedang turun, kalau misalnya kita jual kembali di tengah-tengah, itu misalnya kita mengikuti harga market. Artinya itu risiko pasar sama risiko likuiditasnya itu ada. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, tapi kalau misalnya memang di jatuh tempo apa? Tidak ada risiko, karena memang misalnya saya kasih contoh ya, saya berinvestasi 1 juta, saya hold atau misalnya saya investasikan sampai jatuh tempo ya 3 tahun atau 6 tahun. Nah, itu akan kembali dari pemerintah akan bayar 1 juta ya untuk pokoknya. Nah, untungnya tiap bulan juga kita kan mendapatkan kupon ya. Jadi sebenarnya kita kembalinya adalah 1 juta plus kupon atau imbal hasil itu tersendiri ya. Jadi memang ada resiko market, resiko likuiditas, dan resiko dari penerbit ya. Cuman yang tadi saya bilang resiko penerbit kecil, kalau resiko market sama likuiditas, kalau kita hold sampai jatuh tempo, nah itu sebenarnya tidak ada resiko di situ. Itu mungkin Astari. Baik Mas, jadi relatif aman ya, karena memang dari penerbitnya itu pemerintah. Nah, selain itu tadi Mas Tommy menyampaikan bahwa belinya itu gampang lewat Livin. Itu bagaimana sih Mas? Boleh sharing cara melakukan pembelian produk ori itu di Bank Mandiri tadi, gampang lewat Livin tuh gimana sih Mas contohnya? Oke.
Sebentar ya, mungkin saya share screen sebentar. Oke. Oke, apakah bisa melihat teman-teman? Bisa ya? Oke, mungkin tadi kan saya bilang salah satu kelebihannya itu adalah kita belinya secara gampang. Mungkin teman-teman ini mungkin agak demo sedikit ya, gimana cara belinya. Ini tidak lama, karena seperti tadi video tadi sebenarnya belinya itu hanya sampai 5 menit. Ya, ini salah satu keunggulannya adalah Bank Mandiri sendiri kita mempunyai super apps Recording in progress. Finansial yang dimana memang kita bisa melakukan banyak transaksi finansial dari satu aplikasi saja, termasuk investasi. Mau beli reksadana juga bisa, mau beli ori juga bisa. Nah, untuk saat ini saya akan demokan untuk beli ori. Ya, jadi mungkin saya kembali lagi ya, mungkin sebelum kita demo, ini adalah yang kita tawarkan dan pemerintah tawarkan, sebenarnya pemerintah tawarkan kepada rakyat Indonesia untuk surat hutang negara namanya ORI 23 yang tenornya 3 tahun dan 6 tahun ya. Jadi, nah masa penawaran nih. Nah, kalau misalnya kita mau beli di Livin Investasi atau di bank manapun atau di sekuritas manapun di Indonesia, ada waktunya di masa penawarannya 30 Juni sampai 20 Juli jam 10 pagi ya. Tapi ingat teman-teman, tadi saya bilang ini belinya kayak war sebenarnya, sama kayak kita nonton konser. Ini aja hari ini udah mulai terbatas ya. Jadi sebenarnya ini adalah dulu-duluan, siapa cepat dia dapat ya. Jadi berhubung produk ini itu peminatnya sangat banyak ya, jadi semakin cepat kalau misalnya ada yang mau beli itu semakin bagus. Jalur temponya tadi saya bilang ya 3 tahun sampai 6 tahun 2026-2029. Nah, pembeliannya adalah minimum 1 juta, maksimum 5 miliar untuk yang 3 tahun, yang 6 tahun minimumnya 1 juta, maksimumnya 10 miliar. Ya, jadi kalau misalnya konser yang kemarin yang harganya di atas 1 juta, harusnya 1 juta minimum cukup bisa ya beli. Ini kan sebenarnya untuk tabungan dan masa depan juga. Nah, besaran kupon yang paling penting. Yang 3 tahun itu 5,9%. Yang 6 tahun itu 6,1%. Kalau misalnya yang tanya, kok yang 6 tahun lebih tinggi dapatnya? Ya karena memang lebih panjang ya tenornya. Kalau yang 3 tahun kan memang sampai 2023, kalau yang 6 tahun sampai 2026, yang 6 tahun 2029. Nah, sekarang cara belinya. Cara belinya adalah yang pertama, masuk dulu nih ke Play Store atau ke App Store, kita cari nih Livin by Mandiri yang logonya kuning. Ya, habis itu kita install. Nah, install, kita registrasi masuk aplikasi Livin, ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, setelah registrasi, kita masuk ke dashboardnya atau bagian utama cara belinya. Nah, kalau misalnya dilihat di dashboardnya ada yang warnanya hijau muda nih, yang tulisannya investasi, yang dikotakin warna merah. Silakan diklik ya. Setelah diklik nanti akan muncul nih. Nah, kalau misalnya lagi ada penawaran nih, kebetulan tulisannya ST ya, tapi kalau sekarang keluarnya ORI. Nah, kalau sedang ada penawaran, dia akan muncul di sini ya, di paling atas. Nanti dikasih tahu juga nih imbal hasilnya berapa, terus periodenya berapa tahun. Nah, tinggal dicek sekarang, diklik di obligasinya tersebut. Kalau sekarang Bapak Ibu yang udah ada Livin, itu langsung keluarnya ORI ya. Nah, setelah diklik, nah muncul nih syarat dan ketentuan, tinggal dicentang, saya setuju. Nah, melengkapi nih data diri. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kemarin saya ada pertanyaan, kok melengkapi data diri lagi? Nah, ini melengkapi data diri adalah registrasi di Kementerian Keuangan. Ya, registrasi, kalau misalnya baru pertama kali beli, harus registrasi dulu. Ini hanya sekali. Kalau nanti ada ori lagi, mau beli lagi, dan akhirnya nggak perlu registrasi lagi. Ini hanya sekali. Nah, ini adalah sebenarnya data-data yang cukup umum lah. Pendidikannya apa, statusnya apa, nama pasangannya siapa, tinggal di mana, penghasilan, dan lain-lain. Nah, setelah registrasi ada risk profile ya, input question risk profile. Nah, ini mungkin agak teknis, tapi ini sebenarnya intinya kita itu di Bank Mandiri itu sebenarnya kita juga memberikan suatu input ya, atau masukan kepada Bapak Ibu tentang profil risiko Bapak Ibu gitu kan. Apakah saya orangnya berani ambil risiko finansial atau saya tidak berani gitu. Nah, ini akan dianalisa dulu ya. Nanti setelah dianalisa, baru nanti registrasi, pilih rekeningnya kalau misalnya mau beli apa,
terus periksa kembali, terus masukkan PIN, ya registrasi berhasil. Nah, registrasi ini hanya sekali ya, kita dia bilang. Jadi kalau misalnya mau beli lagi, upload registrasi lagi. Setelah registrasi apa? Kita lakukan pembelian. Nah, pesan, nanti ada detailnya, pesannya, kita masukkan nih, kita mau belinya berapa, kita input misalnya di sini 1 juta ya di sini, dan nanti ada di bawahnya ada nih misalnya dana kita ada berapa gitu kan, kita masukin 1 juta. Ingat ya, harus lebih, misalnya kita hanya punya contoh 10 juta ya maksimum kita hanya boleh beli 10 juta, tidak boleh lebih. Nah, kita input, terus pemesanan terverifikasi berhasil gitu kan. Nah, ini sama nih kayak kita beli misalnya di online merchant atau misalnya potongan berikutnya. Kalau misalnya kita udah pesen nih dari penjual, hal berikutnya apa nih? Kita harus melakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya lewat Livin ini sebenarnya cukup gampang. Kita tinggal pembayaran, nanti kita masukin PIN, pembayaran berhasil, akan dapat kode, dan itu sebenarnya sudah selesai. Ya, jadi sebenarnya ini kayak kemarin juga saya sebenarnya melakukan pembelian untuk diri saya sendiri, nggak sampai 5 menit kita udah selesai. Gitu. Jadi pertama itu ya, saya ulangi ya, Livin, kita install Livinnya, kita install Livinnya, kita lakukan registrasi. Setelah registrasi kita melakukan pemesanan, setelah pemesanan kita pembayaran. Udah, selamat, Anda sudah berinvestasi dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, dan juga berpartisipasi untuk mencapai kemerdekaan atau finansial yang lebih baik di masa depan. Termasuk tadi ya, membeli hobi atau kita bisa punya tujuan keuangan di masa depan. Itu mungkin Astari yang bisa saya share. Jadi ini tadi mudah banget ya Mas ya, hanya install Livin, kemudian registrasi di Livin Investasi, kemudian pemesanan, kemudian pembayaran. Ya. Ini nggak nyampe 5 menit? Nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit, oke. Sebenarnya ada syarat khusus nggak sih Mas untuk melakukan pembelian ini nih, pembelian ORI 23 ini di Bank Mandiri? Sebenarnya tidak ada syarat khusus ya, yang mungkin yang paling utama itu adalah punya IKTP. Kenapa IKTP? Karena memang sistem kan terkonek ke mana-mana,